Kenapa Ustaz Somad ini tausiahnya kadang nengok kemari, kadang nengok ke sini, kadang nengok ke sini, kadang nengok ke sini. Saya mesti adil dan saya harus terus berada di tengah. Kalau saya ke sini terus, Ustaz gatal kata orang. Kalau saya ke sini terus, ini lain selera Ustaz nih kata orang. Jadi kita jelas, jangan ada fitnah di antara kita. Apa tanda keluarga? Yang pertama adalah apa pula nasib? Nasab, dan nasab yang paling kuat adalah hubungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat lahir la ilaha illallah, saat mati apa yang dibisikkan? Kalian calon-calon istri-istri yang solihah-solihah, udah siap kalian? Mereka akan membisikkan ke telinga kalian nanti waktu akan mati sakaratul maut. Mana surat tanah? Mau? Mudah-mudahan kalian dapat istri yang solihah-solihah. Bisikkan ke telinganya. Ibu-ibu yang hadir malam ini, kalau besok subuh suami kalian tidak sholat subuh, bisikkanlah ke telinganya, la ilaha illallah. Bangun dia, apanya ini kata dia. Kalau dia marah bilang, Ustadz Abdul Somad besti, supaya kau mati husnul khotimah. Mudah-mudahan suami yang belum sholat segera sholat. Alhamdulillah Ustadz Somad sejak mengikuti pengajian Ustadz, apalagi yang kemarin secara streaming dari Pontianak itu, suami saya sudah mulai sholat sekarang Pak Ustadz. Sholat apa Bu? Idul Adha. Kira-kira yang 5 ini bisa diingat? Belum saya sampaikan lagi. Apa tanda berkeluarga? Yang pertama tandanya adalah punya hubungan nasab. Apakah kita ini berkeluarga? Mana ada hubungan nasab kita? Kita cuma hubungan nasib. Sama-sama becek. Seandainya ada seorang ayah punya anak kandung, memang anak dia tidak diragukan sekalipun sedikit pun, setetes pun, sedetik pun. Apakah itu keluarganya? Apakah itu keluarganya? Keluarganya. Tapi na'udzubillah, 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 murtad si anak. Apakah kalau ayahnya mati anak dapat harta warisan? Itu menunjukkan nasab keluarga. Ayah kandung, anak kandung bisa putus. Tapi ada hubungan yang tidak putus. Hubungan aku dengan kamu. Hubungan kita tidak pernah putus. Bersama kita di Pontianak, bersama di surga Jannatul Firdaus. Maka hubungan nasab lebih dekat, lebih erat. Hubungan nasab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi. Kepada Bapak Ibu semua, jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, selesai sholat Jumat ini tolong jangan pulang, karena akan ada saudara kita calon mu'alaf yang akan bersyahadat masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sukunya beda, bahasanya beda, kampungnya beda, tapi begitu dia bersyahadat, maka dia saudara kita dari dunia sampai akhirat. Betul? Bagaimana dengan tetangga kita, kawan kita yang beda agama, beda akidah, beda keyakinan? Saudara kita sebangsa, setanah air, negara kesatuan Republik Indo. Siap jaga Indonesia? Siap jaga NKRI? Takbir! Jangan potong videonya. Nanti dipotong videonya, Ustadz Somad hanya merasa bersaudara bagi yang muslim bersyahadat saja. Yang tidak Islam tidak saudara dia. Makanya kalau nonton video Ustadz Somad itu full 1 jam. Bodoh. Jangan kau potong-potong. Kalau sanggup datang. Kalau tak sanggup datang, beli paket 2 giga. Tonton. Jangan di channel-channel yang tak jelas. Tonton di channel aslinya. Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Salatullah
salamullah ala Taha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Sebelum matahari terbit, sebelum fajar menyingsing, yang pertama kita dengar adalah asyhadu an la ilaha illallah. Jawablah. Asyhadu an la ilaha illallah. Apa jawabnya? Asyhadu an la ilaha. Tidak ada menyembah batu, tidak ada menyembah kayu, tidak ada menyembah hantu. Yang disembah hanyalah la ilaha illallah. Siapa nama dia? Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Ahad, Ya Somad. Ini bukan as-somad, ini hambanya, hamba Allah. Jangan jadi hamba harta, jangan jadi hamba kuasa, jangan jadi hamba wanita. Jadilah hamba Allah. Nama yang paling bagus adalah nama yang menghambakan diri kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Somad. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kalian dulu lahir anak-anakku, ketika kalian keluar ke atas dunia, kalimat yang pertama dibisikkan ayah kalian dengan meneteskan air mata, kepala kalian di tangan kirinya, kaki kalian di tangan kanannya, menetes, menggenang, tumpah air matanya saat mengazankan kalian. Asyhadu an la ilaha illallah. Lalu kalian balas. Apa kalian balas? Ayah. Ayah-ayah yang ada di rumah, anak-anak kalian adalah anak-anak yang soleh. Ayah yang sudah meninggal dunia, anak-anak kalian selalu mengirimkan doa, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Kenapa Ustaz Somad ini tausiahnya kadang nengok kemari, kadang nengok ke sini, kadang nengok ke sini, kadang nengok ke sini. Saya mesti adil dan saya harus terus berada di tengah. Kalau saya ke sini terus, Ustaz gatal gitu orang. Kalau saya ke sini terus, ini lain selera Ustaz nih gitu orang. Jadi kita jelas, jangan ada fitnah di antara kita. Apa tanda keluarga? Yang pertama adalah apa pula nasib? Nasab, dan nasab yang paling kuat adalah hubungan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat lahir la ilaha illallah, saat mati apa yang dibisikkan? Kalian calon-calon istri-istri yang solihah-solihah, udah siap kalian? Mereka akan membisikkan ke telinga kalian nanti waktu akan mati sakaratul maut. Mana surat tanah? Mau? Mudah-mudahan kalian dapat istri yang solihah-solihah. Bisikkan ke telinganya. Ibu-ibu yang hadir malam ini, kalau besok subuh suami kalian tidak sholat subuh, bisikkanlah ke telinganya, la ilaha illallah. Bangun dia, apanya ini kata dia. Kalau dia marah bilang, Ustadz Abdul Somad besti, supaya kau mati husnul khotimah. Mudah-mudahan suami yang belum sholat segera sholat. Alhamdulillah Ustadz Somad sejak mengikuti pengajian Ustadz, apalagi yang kemarin secara streaming dari Pontianak itu, suami saya sudah mulai sholat sekarang Pak Ustadz. Sholat apa Bu? Idul Adha. Itu pun bawa kupon mau ngambil kurban. Cepat pula tuh datang. Belum dipotong lagi sapi.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jaga nasab, jaga nisbat, jaga akidah. Sekarang ada namanya orang yang tak percaya kepada Tuhan, ateis. Ada yang percaya pada Tuhan tapi tak mau beragama, agnostik. Ada yang mengikut aliran sesat. Ada bermacam ragam. Dulu Ustadz Buya, Kiai, Tuan Guru, Habaib melarang, jangan baca buku ini, jangan ikut kajian ini. Dulu pondok pesantren bisa dibenteng dengan tembok yang kokoh. Hari ini apa yang terjadi? Dimasukkan ke dalam rumah, rumahnya dikunci. Dimasukkan ke dalam kamar, kamarnya dikunci. Dimasukkan ke dalam bilik yang kecil, dikunci. Tetap bisa ikut aliran sesat. Melalui apa? www.sesat.com. Alam terkembang, tidak bisa disekat dengan apapun. Satu-satunya yang membentengi kita adalah keluar. Mudah-mudahan kumpul keluarga ini menguatkan lagi nasab la ilaha illallah kita. Bahwa kita punya ayah yang beriman, alhamdulillah. Punya ibu yang beriman, alhamdulillahi rabbil. Seandainya beda akidah, beda keyakinan, doakan mereka di tengah malam. Bawakan pakaian yang baru, belikan makanan yang enak. Jangan sampai mereka merasa, dulu aku merasa kalau anakku ini masuk Islam dia akan hilang. Sekarang Ustadz Somad, setelah anakku masuk Islam, kusangka dia akan teroris. Diambilnya pisau dapur, dipotongnya leherku malam-malam. Ternyata setelah anakku masuk Islam, dia lebih lembut, dia lebih baik, dia lebih sayang kepadaku. Akhirnya terbuka pintu hidayah. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadan. Mungkin kalian bukan ustadz, kalian bukan habib, kalian bukan profesor, tapi kalian sudah mengislamkan orang bukan dengan ceramah, tapi dengan akhlakul karimah. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan. Satu orang dapat hidayah karenamu. Khairum min humurin na'am. Lebih baik daripada seekor unta yang merah, kendaraan termahal zaman Nabi. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan seisinya. Mudah-mudahan kita semua hidup dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan semuanya mati dalam keadaan husnul. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha hayyum mawjud, la ilaha hayyum ma'bud, la ilaha hayyum baq. Hayyun maha hidup, mawjud maha ada, hayyun maha hidup, ma'bud yang disembah, hayyun maha hidup, baqin kekal abadi. Kita semua akan binasa, dia yang kekal abadi. Setelah itu barulah kita mulai la ilaha illallah. Kalimatu haqqin alaiha nahya, dengan itu kita hidup. Wa alaiha namutu, dengan itu kita mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu nanti kita akan dibangkitkan di padang mahsyar. Dengan itu juga kita akan masuk ke pintu surga, karena kuncinya adalah la ilaha illallah Muhammadur. Adik-adik yakin masuk surga? Dari bunyinya macam tak yakin. Anak-anakku yakin masuk surga? Tengok, itu maka di surga itu lebih banyak perempuan. Suaranya lebih kuat, lebih yakin. Yakin masuk surga? Tadi tak yakin. Setelah orang ini yakin, baru kalian yakin. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah, pasti masuk surga. Yang menjamin bukan Abdul Somad, yang menjamin Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ketika para habaib, cucu-cucu Rasulullah bergabung dengan kakek mereka, mereka akan mencari kita semua. Kita mendapatkan syafaat dari Nabi, mendapatkan syafaat dari para habaib, mendapatkan syafaat dari para ulama, pewaris para Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Amin ya Rabbal. Terbit matahari, terbit fajar. Asyhadu an la ilaha illallah. Tergelincir matahari. Asyhadu an la ilaha illallah. Condong matahari. Asyhadu an la ilaha illallah. Tenggelam matahari. Asyhadu an la ilaha illallah. Gelap, tak ada lagi rona merah di ufuk barat.
Asyhadu an la ilaha illallah. Bangun malam, sambungan khusus tengah malam, sepi, sunyi, tak ada suara apapun. Asyhadu an la ilaha illallah. Sepi, sunyi, dalam jam 2 malam berdoa. Tak lama terdengar suara, gol! Banyak orang nonton MU. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa tanda keluarga? Menjaga nasab. Dan nasab yang paling kuat adalah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang akan saya sampaikan ini 5. Selesai yang 5 ini, maka selesailah dia. Yang kedua, apa tanda berkeluarga? Tanda keluarga peduli. Nampak susah tak makan, bagi makan. Nampak tak ada duit, kasih duit. Nampak kresek berjalan, isi. Isi. Duit itu tidak dibawa oleh Ustaz Abdul Somad. Duit itu akadnya adalah untuk umat. Duit itu dimasukkan. Yang tak bawa duit, bisa kartu ATM, cincin, gelang, rantai, subang, anting, ada gigi emas, masukkan. Bapak-bapak ini tidak terlalu banyak panitia bawa kertas kemari, bawa kresek, bawa plastik. Kenapa? Karena memang yang cari duit mereka. Tapi yang megang duit, kata ibu nih, bang, kau 2.000 aja untuk parkir. Jangan banyak-banyak. Nanti kau nampak nengok perempuan. Maka kalau duit 2.000 tak bisa menengok ke atas, ke bawah aja. Betul pak? Betul pula kata orang. Yang bilang betul yang belum berbini pula. Apa tanda keluarga? Man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum. Siapa yang tidak peduli, maka bukan bersaudara dalam la ilaha illallah. Ada seekor, aduh saya susah mau ngomong ini. Biasanya binatang ini kalau disebut bunyi sensornya. Ada seekor Saya tengok di medsos itu, kalau udah binatang ini pasti ditulis anjing. Apalah payahnya, ada seekor anjing. Kehausan, di gurun pasir, di tepi sumur. Kira-kira kita kasih minum atau tidak? Apakah kita minum lalu kita bilang sama anjing, nah rasa kau kan anjing. Hadisnya hadis sahih tentang seorang perempuan, wanita tunasusila, jahat kotor, melihat anjing yang kehausan, binatangnya juga kotor. Kalau sampai air liurnya tumpah ke dalam air, ditumpahkan semuanya, dibuang, dicuci, disamak 6 kali dengan air suci mensucikan, 1 dengan air tanah. Begitulah hebatnya. Tapi tetap ditolong dan Allah mengampunkan dosanya. Ini ceritanya tentang Bani Isra. Jangan gara-gara ini pulang semua beli anjing. Adapun ajaran Islam, kalau anjingnya bukan untuk menjaga kebun, bukan untuk berburu, tidak boleh pelihara anjing karena malaikat tidak masuk. Tapi yang tidak masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut? Kalau malaikat maut tak masuk, udah kupelihara 20 ekor. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Apa tanda keluarga? Peduli. Apakah orang Pontianak ini peduli? Ustaz Somad itu mengatakan kita ini keluarga. Dia datang tadi dari videonya 2019-2020. Oh, besar gambar saya di situ rupanya. Ustaz Somad ini katanya kita dah keluarga. Katanya dia peduli. Tapi ternyata dia tak ada peduli sedikit pun. Dia di atas pakai pentas, pakai karpet. Kami di bawah di atas rumput basah. Selesai acara ini nanti, naiklah kalian ke atas. Kemudian kalian rasakan. Satu kata Pak Ustaz, basah. Kalian pikir karpet ini kering? Kalau Tuan pergi ke Makkah, jangan pula membawa barang-barang perabot. Sudah lama Ustaz Abdul Somad tausiah. Baru di Pontianak inilah tadi jalan pakai sepatu bot. Wah, yang jalan pakai sepatu bot. Saya yang paling saya cemaskan tadi waktu adik-adik ini pakai kamera. Untungnya kameranya ke atas semua. Selalu sampailah ke bawah tadi.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalau tanda keluarga yang kedua adalah kita sedang duduk nih, duduk menunggu pesawat terbang, menunggu bis, menunggu angkot, menunggu ojek. Tiba-tiba kawan di sebelah kita bersin. Apakah kita cuek diam? Apa kata bilang? Kalau dia bilang alhamdulillah, kita bilang yarhamukallah. Kebetulan dia tak Islam. Kita tak tahu, dia diam aja. Dia diam. Kita pakailah bahasa kampung kita. Allah, God bless you. Tuhan mengasihimu, my brother. Ada peduli ketika kita sedang berada di suatu tempat. Ada tetangga kita yang kelaparan. Ada orang yang sedang mandi di sungai, di danau, di laut. Dia mau tenggelam. Apakah waktu mau nolong itu kita tanya dulu, agama engkau apa? Aku Islam, ayo aku tolong. Aku tak Islam, matilah kau. Bangkit rasa kemanusiaan kita. Kalau berbeda agama saja kita tolong, apalagi bersaudara sampai ke akhirat. Sekarang kita tidak peduli. Buat rumah tinggi, tembok. Dulu kalau menangis tetangga sebelah kelaparan terdengar. Lapar, lapar. Sekarang tidak terdengar karena temboknya tebal, tinggi. Ada orang minta bantuan. Assalamualaikum. 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 Yang menyambut anjing herder keluar. Itu tidak ada di Pontianak. Itu ada di planet Mars, Merkurius, Neptunus, dan Pluto. Di Pontianak ini semuanya orangnya peduli-peduli semua. Dari mana Ustaz tahu peduli? Kalau tidak peduli tak akan datang mereka hujan-hujan becek-becek malam ini. Betul? Tabligh akbar di masjid. Masjid apa? Di Masjid Al-Mujahidin ramai, biasa. Tabligh akbar di hotel ramai, biasa. Tapi tabligh akbar di tanah lapang, becek, berair, hujan, datang bawa tunggu dulu. Itulah, kalian mau cepat aja tepuk tangan. Kita ulang lagi ya. Datang tabligh akbar di stadion, becek, hujan yang mestinya hari libur, duduk di rumah nonton sinetron, minum kopi, minum teh, mau datang kemari. Inilah tanda orang peduli. Saya terus terang petang tadi begitu hujan lebat dalam hati saya. Terlintas dalam hati saya. Apa enggak pakai pawang mereka ini? Remote langit kan dipegang di bumi. Mana doa-doa mustajab itu? Tapi setelah saya merenung lama, Allah mau menunjukkan kepada engkau Abdul Somad. Allah mau memperlihatkan. Kalau tanah lapang ini kering orang ramai, biasa. Tapi tanah lapang ini becek, basah, hujan, pakai mantel orang datang. Itu baru luar biasa. Begitu cara menyenangkan hati orang yang pakaiannya basah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Apa tanda keluarga yang ketiga? Pandai-pandai merasakan perasaan orang. Banyak orang yang merasa pintar, tapi tak banyak yang pintar-pintar merasakan perasaan orang lain. Betul? Sudah tahu lapangan becek. Jangan ceramah lama-lama. Betul? Itulah tanda merasakan perasaan orang lain. Nanti mereka balik masuk angin. Besok sudah mulai masuk kelas. Terkentut sampai jam 12. Ditanya dosen, guru, kenapa kau dari tadi keluar angin? Gara-gara Ustaz Somad malam tadi. Usah dengar pengajian dia itu lagi. Dia itu aliran sesat. Pandai-pandai merasakan perasaan orang. Kalau ada orang tak punya mobil, jangan cerita mobil. Kalau ada orang tak punya motor, jangan cerita motor. Kalau ada orang tak berbini, jangan cerita. Kalau orang tak beranak, jangan cerita. Jaga perasaan orang. Pandai-pandai merasakan perasaan orang lain. Halus. Kaca retak boleh direkat, galah patah boleh disambung. Hati yang sakit kemana obat akan dicari. Adik-adik yang kebetulan punya sablon usaha baju kaos boleh ditulis.
Kaca retak boleh direkat. Galah patah boleh disambung. Hati yang sakit kemana obat akan dicari. UAS. Nah, jangan lupa pula. Tapi baju yang model begitu jangan dipakai sholat Jumat. Udahlah pakai baju kaos begitu, lambat pula datang ke masjid. Allahu Akbar. Tengok kawan di belakang. Pandai-pandai merasakan perasaan orang. Kalau hati sudah tersinggung, sakitnya tidak akan hilang sampai mati. Betul? Banyak juga kalian yang sakit hati. Jaga hati. Jangan sampai sakit hati. Maka kita perlu hati. Jangan sampai menyakiti. So sweet. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di jasad ini ada segumpal, ada sekepal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal, sekepal ini baik, salahal jasadu kulluh, maka yang lain ikut baik. Kalau yang segumpal ini sudah sakit, tersinggung, merana, menderita, mulut tak bisa lagi tersenyum. Macam mana? Bisa diikat pakai karet. Mata mulai tajam. Tangan tak lagi ikhlas membagi. Kaki tak lagi mau melangkah. Kenapa umat Nabi Muhammad bisa datang ramai begini? Ini tanda hatinya masih baik-baik semua. Saya sadar, saya paham. Selama saya tausiah, saya tahu ini yang datang malam ini bukan cuma mau mendengar Ustaz Abdul Somad. Kami dengar ceramah Ustaz tiap malam. Kami cuma mau melihat sakit hati kami. Mana orang yang menghabiskan paket kami 2 giga itu? Alhamdulillah kita bertemu. Seandainya ada saudaraku yang sakit hati, yang tersinggung, rusak perasaannya gara-gara cakap saya, 10 jari ku angkat, 11 dengan kepala memohon, meminta ampun menjelang bulan Ramadan ini. Sudikah kalian memaafkan saya? Macam mau mati pula aku rasa. Nabi SAW meninggal hari Senin. Lahirnya hari Senin. Hijrahnya hari Senin. Sampainya hari Senin. Meninggalnya hari Senin aja semua nih. Hari Rabu Nabi naik ke atas mimbar. Man kuntu jalattu lahu zahran. Ketika aku mencambuk dengan cambukku, lalu ujung cambukku kena pundaknya dan dia sakit kulitnya, mau membalas. Hadza zahri, ini pundakku, falyastaqid minhu, silakan balas. Balas. Saya sebetulnya mau nengok gambar saya itu. Man kuntu satamtu lahu irdan. Siapa yang hatinya pernah sakit, tercaci maki, tersinggung perasaannya, hadza irdi, ini harga diriku, falyastaqid minhu, silakan balas. Nabi Muhammad sayyidul awwalina wal akhirin, sayyidul anbiya wal mursalin, manusia yang paling hebat di semesta alam, tetap meminta maaf. Siapa kamu menyakiti hati orang tak mau minta maaf? Kau kenapa tak minta maaf? Aku penghuni surga karena zikirku. Aku penghuni surga karena haji dan umrahku. Sudah pernah kau rupanya haji? Sudah daftar? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarikalak. Apa yang selalu dikatakan oleh ayah Man, bertemu di Baitullah insyaallah. Amin. Jaga hati, jaga perasaan, jangan sampai yang paling tajam bukan pisau, yang paling tajam bukan pedang, yang paling tajam bukan sembilu. Yang paling tajam adalah kukuran kelapa. Pernah menengok kukuran kelapa? Dia berputar terus. Pertama yang dihabiskannya isi kelapa putih. Begitu isinya habis, batok kelapa dia bantai terus. Ada jenis manusia model begini. Ngobrol kita dengan dia 5 menit. Menit pertama itu aja hati kita tenang. Masuk menit kedua hancur berkeping, bak kaca jatuh ke batu. Ibu pernah merasakannya? Banyak juga orang yang kena. Doakan supaya Ustadz Somad ini lisannya tidak menyakiti hati orang. Alah
Alah Ustaz Somad itu ngomong-ngomong, jaga perasaan orang. Setiap dia ceramah, sakit kali hati saya. Dia selalu cerita tentang narkoba. Saya kan pemakai. Kalau saya ceramah tentang narkoba, orang tersinggung. Saya ceramah tentang zina, orang tersinggung. Ustaz Somad itu selalu ngomong, menyinggung perasaan saya. Saya ini kan sakit hati saya. Kok kenapa tersinggung? Iya, saya ini kan perempuan yang terjebak di tubuh laki-laki. Itu yang salah saya apa dia? Dia yang salah, bukan saya. Saya menyampaikan ayat-ayat Allah, tak saya pikirkan tersinggung. Kalau saya pikirkan tersinggung, saya tidak akan cerita tentang narkoba, saya tidak akan cerita tentang zina, saya tidak akan cerita tentang LGBT, karena memikirkan orang tersinggung. Akhirnya ceramah Ustaz Somad hanya cerita tentang mati. Marilah kita mati. Jamaah sekalian, malam ini cerita kita tentang mati. Isi itu semua, isi semua. Karena kalian akan mati. Masukkan semua, masukkan. Mati. Orang pun nengok, itu Ustaz apa tuh? Ustaz mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau bertamu ke rumah orang, asal sudah selesai pembahasan apa yang mau dibahas, permisilah pulang. Karena mungkin dia ada acara lain. Mungkin dia jarang ketemu dengan keluarganya. Menjaga perasaan. Kalau kita baru pulang, belum sempat mandi, bau busuk, malum gosok gigi. Janganlah cerita sama orang. Ini semangat bukan. Dia tak tahu kawan itu menahan napas dari tadi. Ditahan di atas, keluar di bawah. Pandai-pandai menjaga perasaan. Allah Ustaz Somad itu ngomongnya aja menjaga perasaan. Sudah tahu di belakang ada habaib, ada sultan, ada wali kota, ada zuriat Rasulullah, ada alim ulama. Ustaz nggak jaga perasaan. Kenapa Ustaz seenaknya aja membelakangi mereka? Coba putar pelionya mundur ke belakang. Sebelum saya maju, saya sudah mencium tangan mereka. Saya mau cium tangan habaib, Habib pun mau cium tangan saya. Belaga kepala kami. Saya sudah minta izin, minta doa sama mereka. Saya sudah mengangkat 10 jari mau minta izin. Izinkan saya bicara Habib. Dan semua para habaib, para ulama setuju saya maju ke depan. Dari bahasa gaya body language mereka. Body tubuh language. Mereka mengangguk. Itu maka saya berani. Seandainya mereka tadi tidak izin, saya ceramah begini. Doakan supaya Ustaz Somad ini jangan sampai salah adab. Jangan sampai kurang ajar. Kenapa Ustaz bersuara melengking? Kenapa menggelegar? Itu tanda tidak hormat dengan alim ulama. Saya bisa ngomong lemah lembut tuh bisa. Ini bukan karena suara saya menggelegar. Sound systemnya mantap. Kita doakan sohibul sound system ini diberkahi rezekinya. Luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Anda ingin acara pesta nikah, pesta walimah, hubungi Sohibul Sound System. Nomor berikut ini. Kalau Tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membeli kebab. Sudah lama Abdul Somad ceramah di Pontianak, inilah sound system pakai jilbab. Luar biasa. Ini Pontianak, ini negeri bersyariah, ini luar biasa. Betul? Betul kata mereka semua. Hitam pula jilbabnya itu. Padahal yang dalam lagu tuh, nama sound system ini cemerlang. Hubungi nomor kontak berikut. Berkahi rezekinya ya Allah. Panjangkan umurnya ya Allah. Yang pelit-pelit cepat mati ya Allah. Jangan kalian aminkan. Gak boleh mengaminkan yang tak baik. Jaga perasaan. Baru aja diceramah jaga perasaan. Udah tak pandai jaga perasaan. Terpancing, mudah terpancing. Yang dipancing itu cuma ikan. Ini orang apa ikan? Ikan duyung. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap jaga perasaan? Yang saya ingat yang keempat. Cuman saya menguji jamaah ini masih sanggup atau tidak. Biasanya jamaah ini kalau sudah bosan tak sanggup, terserahlah Pak Ustadz mau ke 5 mau ke 6 yang pulang. Sebetulnya dia udah nyenggol-nyenggol kawan pulang kita. Kata yang sebelah nih, tak usahlah kita keluar, karena payah juga parkir, udah kita tahan karena inilah penderitaan ini. Aku minta banyak-banyak sholawat aja lah, biar cepat Ustadz tuh pulang selesai. Itulah salah kau tadi, kenapa kau doakan hujan berhenti?
Coba kita doakan cepat Ustaz ini pulang. Itu tidak ada di Pontianak. Itu di tempat lain. Di Pontianak ini semuanya ada juga yang tak baik. Baik semua insya Allah, amin. Apa tanda keluarga yang keempat? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ayo sholat. Adik-adik kan punya grup-grup kan? Angkat untuk sepekan sebulan. Bulan ini bro, kami angkat untuk tahajud call ya. Bulan ini kuangkat kalian sebagai tahajud call. Oke. Jam 3 telepon. Tahajud ya, tahajud ya, tahajud guys, ya, tahajud besti, ya, tahajud kawan, ya. Habis itu tidur. Masih ditanya, kau tak tahajud? Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Siapa yang menunjukkan kebaikan, dia sudah dapat pahalanya. Kau ikut juga tahajud, Fir'aun. Bukan menunjukkan orang baik saja. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nampaklah orang pakai sepeda motor. Kecepatannya cuma 30 km per jam, tapi pegangannya 120. Perasaan kenal ini, perasaan kawan. Kalian diam atau kasih tahu? Kasih tahu. Kau kan sudah ngaji dengan Ustaz Somad. Kok begini? Kenapa kau buat begini? Ini haram ini. Urus saja surgamu. Jangan urus nerakaku. Motor-motor aku, cewek-cewek aku, duit-duit aku, yang masuk neraka aku. Apa urusanmu? Kalian pun tuh bodoh, langsung pulang. Kalian mesti pandai menjawab. Memang motor-motormu, perempuan pacarmu, duit-duitmu, neraka-nerakamu. Tapi kalau malapetaka bencana datang ke Pontianak, rumahku kena juga. Goblok. Betul. La ta'murunna bil ma'ruf. Ajak orang buat baik. Wala tanhauna 'anil munkar. Larang orang buat mungkar. Kenapa mesti ada amar ma'ruf nahi mungkar? Agama Islam ini agama yang resek. Agama Islam ini agama yang nyinyir. Agama Islam ini ngurus urusan orang. Bukan begitu guys. Agama Islam ada satu ajaran namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Memang ada ustadz yang khusus amar ma'ruf aja. Ayo sholat, ayo zikir, ayo sholawat. Tapi ada yang nahi mungkar. Ini sesat, ini kafir, ini bid'ah, ini tak betul. Itu juga adalah ajaran Islam. Kalau tidak sanggup, jangan ngejek. Kalau tidak mampu, jangan olok-olok. Kita bagi-bagi tugas. Ini amar ma'ruf, ini nahi mungkar. Tapi yang paling bagus, dua-duanya kita laksanakan. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Boleh saya tanya? Serius ini? Jawab dengan jujur ya. Antara saya dengan Pak Polisi, dalam hal nahi mungkar, mana yang lebih bisa? Saya atau Pak Polisi? Oke, dengar ceritanya baik-baik. Saya khutbah Jumat di Masjid Al-Mujahidin. Jangan minum khamar, jangan berjudi, jangan main slot. Jangan laga ayam, jangan main judi, pakai kartu, pakai gaple, dan lain sebagainya. Bertaruhan, menggelegar suara saya di masjid. Begitu keluar dari masjid, masuk gang-gang, pas orang main judi, kelepak. Pas saya larang, kenapa kalian main judi? Ustadz ceramah aja di masjid, jangan urus kami. Tapi Pak Polisi dengan seragamnya, dengan pistolnya, dia tidak perlu bacakan ayat. Dia tidak perlu khutbah, dia tidak perlu ceramah, dia tak perlu tablik akbar. Cukup dia jalan masuk gang, dia cabut pistolnya. Yang main judi silakan. Nah, masih mau main? Main. Kau mau main? Kau mau laga ayam? Ini otak kau pecahkan. Sekarang saya tanya, mana yang lebih efektif nahi mungkar? Ustadz apa polisi? Cepat kalian berubah hati. Tadi kalian bilang Ustadz, baru 2 menit udah beralih ke polisi. Padahal tadi ku bilang jaga perasaan kan? Keluarga apa? Ini keluarga. Wih. Kita doakan Bapak TNI Polri selalu semangat.
Kita doakan mereka istiqomah. Memang yang ceramah Abdul Somad, yang baca ayat Abdul Somad, yang baca hadis Abdul Somad, yang tablik Abdul Somad, yang dikawal Abdul Somad, yang tausiah di atas pentas Abdul Somad. Tapi pahala boleh jadi mereka yang mengawal di bawah, yang tidak di atas, yang kena rumput. Boleh jadi mereka lebih dulu masuk surga dari Abdul Somad. Betul? Diaminkan orang ini pula. Memanglah tak pandai merasakan perasaan orang lain. Kurang sensi. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hanya seragam saja. Ada seragam hakim, ada seragam anggota dewan, ada seragam wali kota, bupati, gubernur, presiden, DPR, MPR, ada seragam polisi dan tentara, tapi isinya dipakai untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Mumpung seragam masih ada, mumpung pistol masih besi, sebelum berubah jadi pistol air. Jangan nanti setelah tak ada jabatan, tak ada kekuasaan, tak ada pistol besi, tak ada pena yang laku, baru datang ke masjid, datang ke ceramah Ustaz Abdul Somad, baru selesai tausiah, nanya, Ustaz apa yang bisa kita lakukan? Bapak masih aktif, baru kemarin pensiun. Ya istighfar aja lah Pak. Astaghfirullah. Mati. Astaghfirullah minal khataya Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Saya biasanya tausiah itu memang biasa, banyak ibu-ibu, kadang grup perwiritan, wirid yasin seragamnya. Cuman yang saya heran, ini kok seragam ibu dengan bapak ini kok sama warnanya? Rupanya mantel hujan. Ya Allah, saudaraku yang datang hujan-hujan bawa mantel, selamatkanlah dengan mantelnya itu dari api neraka ya Allah. Mereka datang kemari karena Allah Subhanahu wa taala. Ada sultan mewajibkan datang. Ada Pak Wali mewajibkan datang. Ada pembagian sembako. Ada pembagian surat sertifikat tanah. Semuanya datang bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ya Allah, jadikanlah semua jamaah ini minal mukhlishina lahuddin. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Kalau ada tetangga yang tidak sholat ke masjid, itu salah kita atau salah dia? Salah kita. Kenapa kita tidak mengajak dia ke masjid? Gimana cara manggil anak muda ini supaya mau datang tablik akbar pengajian? Anak muda tidak mau ke masjid. Kenapa anak muda tak mau ke masjid? Beberapa kawannya pergi ke masjid 2 kali meninggal. Itu maka malam ini tidak dibuat acaranya di masjid. Masjid Mujahidin berapa kali Ustaz Somad datang, melimpah ruah, penuh atas, penuh bawah, sampai ke tanah lapang. Betul? Subuh dibuat, jam 1 malam orang udah datang ke situ. Kenapa? Dari luar kota. Kenapa sekarang dibuat di tanah lapang? Khusus anak muda. Didatangkanlah anak-anak muda tadi. Bang Ivan Govinda, Ivan Sepentin, Ivan apa pokoknya banyak. Nata Reza, Rizal Angkutan, Rizal Armada, Rizal Armada. Kita doakan supaya ayah Man sehat walafiat. Ini pawang dari segala pawangnya, ini ayah Man. Dialah ayah mereka ini. Kalau saya ini ya abang mereka lah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka amar ma'ruf nahi mungkar inilah yang membuat kita umat yang terbaik. Kuntum khaira ummah, kalian umat yang Oh, udah 1 jam rupanya. Tadi saya waktu diminta oleh Ustadz Ozi dari depan, Ustadz tadi kenapa tak duduk di sini? Kita kan ikut apa kata panitia. Kata panitia, Ustadz duduk di situ. Terduduklah saya dari tadi situ. Nah, udah selesai orang tuh nyanyi-nyanyi tadi, barulah saya datang. Mungkin saya dianggap tidak layak untuk menyaksikan lagu mereka. Habis itu kata Ustadz Ozi, siap jalan Ustadz, saya pun jalan lah. Oh. Kalian buatkan tadi video slow motionnya. Astagfirullahaladzim. Buatkanlah seolah-olah saya sedang melewati laut merah. Nanti tolong kalian buatkan ya. Kirimkan ke grup, nanti mau saya upload ke Instagram.
Buat jamaah tuh bergelombang. Kan bisa kalian edit kan. Buat jamaah tuh bergelombang waktu saya lewat. Ada pun soundtrack lagunya. Tapi satu yang ku minta satu. Tolong jangan nampakkan sepatu bot itu. Alhamdulillah sudah selamat datang kemari. Yang kupikirkan sekarang ini cemana mau pulang nanti. Hujan. Hah? Drone. Nah, saya sebetulnya pura-pura tak tahu. Kalau drone sudah ada, itu artinya kamera yang ada senter hidupkanlah. Itu kamera itu menyala di atas. Kita berselawat 1 menit untuk kita upload ke TikTok. Supaya TikTok tuh jangan isinya ulat sagu lagi. Subhanallah walhamdulillah wala ilah wallahu akbar wala haula wala illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilah wallahu akbar wala haula wala illa billahil aliyil azim. Dah, jangan lama-lama ketiak basah. Jangan sampai nanti ada yang miss call tak tahu pula. Itu nanti mana kamera tadi hilang. Nanti tolong panitia tanya, habis ini kita tanya panitia, siapa tadi admin drone? Saya Pak Ustadz. Ada kau hidupkan? Itu lupa pula mencetnya Pak Ustadz. Nanti kita upload. Supaya apa? Kita tidak bisa mengatakan TikTok haram, FB haram, Instagram haram. Yang halal tuh mana Ustadz? Lagu ini haram, lagu ini haram. Lagu yang halal tuh mana Pak Ustadz? Lagu religi, anak-anak muda religi datang hadir malam ini. Inilah alternatif untuk Gen Z, anak muda, milenial, generasi masa depan Indonesia. Takbir! Saya melihat yang di depan, kenapa Ustadz semangat kali? Padahal ini malam terakhir tausiah. Malam pertama Melawi, malam kedua Sintang, malam ketiga Pontianak, yang terakhir. Mestinya malam ini saya tausiah tak usah menggelegar macam ini. Tausiah, marilah kita bersabar. Apa yang pun yang terjadi kita sabar. Kenapa Ustadz menggelegar malam ini? Karena saya tengok yang di bawah nih anak-anak muda semua. Seandainya yang saya tengok orang-orang tua semua, untuk apalah menggelegar kan? Malaikat maut udah dekat. Nasrullah aja paling. Bapak Ibu, tausiah kita malam ini adalah malam pertama di alam barzah. Tapi, Ustadz jangan ngomong begitu. Ada juga beberapa orang tua, mereka tidak tua. Mereka hanyalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Umur ini bukan masalah angka, umur ini kan masalah rasa. Betul? Saya terus terang, berada di tengah kalian ini, rasa-rasa semester 7 sekarang. Rambut aja belum tumbuh. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu, kenapa Ustadz bahagia betul malam ini? Tidak ada kebahagiaan melebihi kebahagiaan kumpul keluarga. Kalau udah kumpul keluarga itu kan bahagia, senang kita. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan semua panitia yang sudah bersusah payah, yang mereka tidak tampil ke atas, tidak ada mereka ke atas. Yang ke atas siapa? Itulah tadi yang beberapa event-event itu datang ke atas. Adapun mereka yang bersusah payah, mana ada tadi dipanggil ke atas. Berikut ini mari kita dengarkan kata sambutan dari pemasang karpet. Nggak ada. Tapi catatan malaikat tidak pernah luput. Mereka semua akan masuk surga Jannatul Firdaus insya Allah. Amin. Ya Allah, ini hari Ahad malam Senin. Mestinya malam ini mereka santai duduk di kafe. Tapi malam ini mereka mau datang kemari. Padahal pacarnya sudah sore tadi. Itu sudah yang knalpotnya baru dihitan itu. Bunyi knalpotnya. Beb, 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 beb. Pas lewat di bukan rumah. Beb. Sudah WA. Yang
Jadi kita jalan-jalan tepi sungai Kapuas malam ini, tidak ada pacaran, ngaji malam ini. Terus hubungan kita gimana? Habis ngaji baru kita jalan. Malam ini lebih dari 400 orang, lebih 40 orang, lebih 4.000 orang. Ya Allah, semua yang pacaran-pacaran putuskanlah ya Allah. Putuskanlah ya Allah. Sampai hati Ustaz. Kami ini datang mau supaya kami tetap berlanjut hubungan kami. Sore tadi dia udah mulai nanya, Pak Ustaz mau dibawa kemana hubungan kita? Kenapa Ustaz minta diputuskan malam ini? Aku sayang sama kalian. Aku tak mau kalian buat dosa. Saya mau semuanya bertaubat nasuha. Yang putus malam ini segera menikah dengan jodoh yang baik-baik. Pak Ustadz, gimana doa jodoh? Ya kau mintalah, ya Allah nikahkan aku dengan yang paling baik menurut engkau. Ini banyak orang sekarang berdoa, ditentukannya pilihannya, dipaksanya Tuhan ngikut dia. Ya Allah aku jatuh cinta sama dia, nikahkan aku sama dia. Kalau dia bukan jodohku, jadikan dia jodohku. Kalau sudah ada jodohnya, matikan jodohnya. Apa doa kau ini? Kalian hanya berencana dan berusaha. Tapi yang paling indah adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Pak Ustadz saya nggak tahan Pak Ustadz. Saya yang menemani dia ngawal waktu pertama kali mendaftar ke kampus. Tapi kenapa saat wisuda dia yang mendampingi? Hubungan kita dengan Allah itu dibangun dengan dua. Yang pertama husnuzan. Berbaik sangka pada Allah. Cinta tidak mesti memiliki, besti. Yang kedua, ridho kepada ketetapan Allah. Yakin skenario Allah lebih indah. Rencana Allah lebih indah daripada yang ada dalam pikiranmu. Ini untuk membangkitkan semangat mereka yang sudah hampir terjun ke sungai Kapuas sore tadi. Betul? Betul pula kata orang. Tidak ada yang sia-sia dalam hidup ini. Dan tidak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Tanda keluarga, amar ma'ruf, nahi mungkar. Jangan merasa selamat. Jangan aniaya perempuan. Adik kalian perempuan, kakak kalian perempuan, makcik kalian perempuan. Dan yang pasti, emak kalian. Ada kalian dilahirkan dari bencong. Astagfirullah. Itulah saya ini kadang mau keceplosan. Mudah-mudahan Allah mengampuni semua dosa-dosa Ustaz Abdul Somad. Apa tanda keluarga? Yang kelima, kalau bisa kasih duit, kasih duit. Kalau bisa kasih nasihat, kasih nasihat. Tapi yang paling hebat yang kelima adalah kirimkan doa. Mau mendoakan Ustaz Somad? Kalau dapat berita dari Pekanbaru, tiba-tiba bangun pagi buka online, Ustaz Somad meninggal dunia. Apalah salahnya kalian pura-pura bersedih? Mau mengirimkan Al-Fatihah? Mau mendoakan Allah maghfirlahu warhamhu? Mau mengawani agak semalam? Pada akhirnya kita semua akan pada akhirnya hidup ini hanyalah sepotong kenangan. Dan saya ingin menjadi kenangan yang indah untuk keluarga saya di Pontianak. Boleh saya menjadi sepotong kenangan indah? Boleh saya Ayah Man beserta ayah-ayah yang lain menjadi kenangan yang indah dalam catatan hidup kalian? Kalian masa depan anakku, kalian masa depan adik-adikku. Kami ini udah tua. Malaikat maut udah dekat. Tapi kalian ini insya Allah 2050, 2000 masih panjang perjalanan kalian. Saya sudah selesai, habis sudah. Tidak ada lagi, sekolah sudah, kuliah sudah, itu sudah, ini sudah, tinggal lagi almarhum. Tapi saya yakin dan percaya, doa-doa luar biasa. Begitu saya sampai ke airport Sintang, yang pertama kali yang saya ingat adalah Ustadz Tengku Zulkarnain, langsung saya kirimkan Al-Fatihah untuk beliau. Kenapa Ustadz ingat? Tahu sendirilah, carilah beritanya. Untuk Ustadz Tengku Zulkarnain, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dulu saya datang ke Pontianak, kami dibawa
naik atas bahtera kapal kayu yang indah di atas sungai Kapuas, menelusuri jembatan, nampak Masjid Sultan, nampak Istana Al-Gadriyah. Dan di sana ada orang tua almarhum dengan bajunya putih, celananya putih, sendalnya, sepatunya putih. Orang tua yang bersahaja, hari ini sudah tak ada, tapi dia menjadi kenangan. Malam tadi kami bacakan surat Yasin, haul beliau. Maka kalau bisa hidup kita ini meninggalkan kenangan yang baik. Jangan sampai pas kita meninggal, si Anu meninggal, alhamdulillah gitu orang. Mustarih, istirahat. Wa mustarah minhu. Ada manusia ini yang mati istirahat. Ada manusia ini kalau dia mati orang lain yang istirahat gara-gara dia. Mudah-mudahan kita termasuk yang mati istirahat. Jangan sampai kita mati orang beristirahat. Si Anu meninggal, alhamdulillah capek kali kami udah bertetangga sama dia Pak Ustaz. Tapi saya yakin dan percaya ini semuanya adalah orang baik-baik. Keluarga Ustadz Abdul Somad. Doakan kita semua berkeluarga di Pontianak, berkeluarga di surga Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Tala'al badru alaina min saniyatil wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal مبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داع. Doakan Bang Rizal Armada, doakan Bang Nata Reza, doakan Bang Ivan Seventeen dan Ivan Govinda. Karena mereka ini godaannya luar biasa. Saya lama merenung, kok maulah anak-anak muda yang ganteng, yang viral, yang artis ini taubat. Heran saya, lama saya berpikir. Kalau saya lah jadi mereka, bagus mabuk-mabuk dulu kan. Jadi playboy cap tupai dulu, lompat sana, lompat sini, lompat sana. Udah agak-agak tua baru taubat gitu kan. Lama saya mikir, ini orang ganteng, putih. Aku aja yang hitam-hitam manis begini. Hitam-hitam si tampuk manggis. Sudahlah hitam lutut bekudis. Lama saya berpikir, ini anak muda, viral, suara bagus, kaya, ganteng. Kok mau-maunya tobat? Padahal kesempatan untuk buat dosa sangat terbuka. Setan masih ramah. Kok mau mereka taubat? Disitulah baru saya paham, ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu hati yang luar biasa. Bersama kita ada Bang Omar K. Tahu sendiri luar biasa, Masya Allah, Tabarakallah. Kita doakan Bang Omar K istiqomah iman dan Islam. Menjadi benteng para alim ulama, para ustadz kita insya Allah. Takbir! Kenapa ustadz bertakbir? Musir setan. Makanya nanti kalau ada kawan yang udah mulai agak-agak ngantuk, Allahu Akbar. Tapi hati-hati juga, kadang habis kita bertakbir tuh mau setannya pindah. Habis itu kita pula gini ya. Pesan sama dia, nanti kalau aku ngantuk kau takbirkan ya. Bilang. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di akhir majelis, saya sudah tausiah 1 jam 10 menit. Rupanya saya sudah berdiri ini 70 menit. Ini sudah melanggar kode etik jurnalistik. Di mana-mana hanya 60 menit. Kira-kira kalau saya tausiah setengah jam 30 menit lagi masih tahan? Masih kuat? Masih sanggup? Saya tak sanggup. Besok pagi tausiah terakhir bersama Pak PJ Gubernur. Habis itu saya pun akan terbang ke Jakarta. Dari Jakarta Pekanbaru. Tapi kita tidak pernah berpisah. Karena kita selalu bersama dalam doa. Setiap kalian malam bangun tahajud doakan. Jangan hanya mendoakan calon itu aja. Ini itu aja doakannya. Ya Allah panjang kalau umurnya mak bapaknya mati tak apa-apa. Apanya doa kalian ini? Doakan semuanya supaya mendapatkan kebaikan. Kalau kita doakan orang yang baik-baik, maka Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin. Kabulkan doa orang ini. Walaka mislu. Kau dapat yang sama seperti yang kau doakan. Maka jangan doakan yang tidak sama-sama satu sekolah, sama-sama satu kampus, sama-sama lulus, sama-sama wisuda. Tapi ternyata jodoh berkata lain, tiba-tiba dia nikah duluan. Datang kawan bertanya, itu kawan kau kan yang nikah kemarin? Iya. Kenapa dia nikah duluan? Iyalah, dia pakai pelet. Berani kau datang
ke hotel untuk mengucapkan. Datang ke hotel, naik ke atas pentas. Doanya bagus, tapi bunyinya barakallahu lakum. Memang selfie juga, dia selfie untuk update status selfie, tapi pas muka pengantin setengah buat. Sakit bersihkan hati. Orang yang dendam, orang yang sakit hati hanya menyimpan kemarahan, bersarang, menghabiskan energi. Keep smile. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup yang singkat jangan sampai diisi dengan maksiat, isilah dengan yang taat-taat. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik-baik ini semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabiyallah. Assalamu alayka ya Habiballah. Assalamu alayka ya khaira khalqillah. Allahumma anzilir rahmata wassalamata wal barakata ala hadhil jamaah. Ya Allah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Allahumma aslih syababal muslimin, perbaiki akhlak anak-anak muda kaum muslimin ya Allah. Wafiqhum lima tuhibbuhu wa tardah, tanamkan dalam hati mereka taufik dan ridhamu supaya mereka beramal mencari ridhamu, cintamu, karuniamu ya Allah. Allahumma dafa'anna al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Jauhkan malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar dari Pontianak, dari Kalimantan Barat, dari Republik Indonesia, dari negeri-negeri kami semuanya ya Allah. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Falastin. Tolong saudara kami yang sedang teraniaya di Palestina ya Allah. Wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Hancurkan, binasakan Israel, musuh kami, musuh engkau, musuh semuanya ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali abaina, ayah kami yang mencarikan nafkah menyekolahkan kami, wali ummahatina, ibu yang mengandung kami, menyusukan kami, melahirkan kami, meregang nyawa membesarkan kami, wali man ahsana ilaina, orang-orang yang sudah berbuat baik, wali ahbabina, wali habaibina, para habaib yang menerangi kami dengan ilmu, wali sultanina, sultan kami, wali ulati umurina, pemimpin-pemimpin kami, wali ulamaina wa zu'amaina, para alim ulama, pewaris para nabimu. Panjangkan umur guru-guru kami ya Allah, supaya mengalir berkahnya untuk kami ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqamata ala syariatil gharra wa tariqatil bayda. Berikanlah kami istiqamah dalam iman dan Islam. Ahyina bil iman, hidupkan kami dengan iman. Wa amitsna bil iman, matikan kami dengan iman. Wahsyurna yaumal qiyamati ma'al iman, bangkitkan kami nanti di padang mahsyar membawa iman. Wa adkhilnal jannata ma'al iman, masukkan kami ke dalam surga membawa iman. Ma'azumratil mu'minin, bersama keluarga kami yang beriman. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Masih ada yang belum sholat, masih ada yang minum khamar, masih ada yang LGBT. Bukakan pintu hati mereka untuk bertaubat nasuha ya Allah. La tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Jangan hukum kami karena dosa-dosa kami, lalu kau angkat pemimpin kami orang yang tak takut padamu dan tak sayang pada kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna a'malana, terimalah segala amal kebaikan kami ya Allah. Innaka antas sami'ul alim, engkau maha mendengar, engkau maha mengetahui. Wa tub alaina, terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim, engkau maha menerima taubat kasih dan sayang. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Pulang kami dari majelis ilmu ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah, tolong lepaskan kami dari jerat hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaitah, saudara kami yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayitan illa rahimtah, yang sudah meninggal dunia mendahului kami, lapangkan kuburnya, jadikan dalam taman-taman surgamu ya Allah. Wala hajatam wala raghiban illa anjabatah, yang sudah menikah berikan anak yang soleh dan solehah.
wala aziban illa zawwajtah, yang belum berjumpa jodoh jumpakan dengan jodoh yang baik-baik ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirati laka ridha wa lana fiha salah, segala hajat dunia hajat akhirat baik bagi kami dan engkau ridha, illa qadaitaha wa yassartaha, mudahkanlah ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma jazil waqifina wal mutasaddiqin, berikanlah balasan kebaikan limpahan harta kepada saudara kami yang berwakaf, berinfak dan bersedekah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kehilafan, jaga ketertiban dan kebersihan, tunjukkan Islam rahmatan lil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.